Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Nuraini dari Prodi PAI ingin menjelaskan tentang naskah dan maskuh atau menambah wawasan dari pentingnya mempelajari naskah dan maskuh. Rukun naskah dan maskuh terbagi menjadi 4. Yang pertama nasah, yaitu proses atau revisi penggantian hukum. Kedua, nasah yaitu hukum pengganti. Jadi, menambah wawasan atau mengenai pentingnya mempelajari naskah wa maskuh dalam umat agama Islam agar tidak kesalahpahaman dalam memahami hukum. Pengetahuan tentang naskah dan maskuh mempunyai fungsi dan manfaat besar. Para ulama, terutama para fuqaha, mufasir, dan ahli usul fikih, agar pengetahuan tentang hukum tidak menjadi kabur. Oleh karena itu, terdapat banyak atsar yang mendorong agar mengetahui masalah ini. Pada mulanya, sebuah hukum diturunkan untuk menjawab kebutuhan atau kondisi tertentu. Hukum membolehkan minum karena saat itu kebiasaan tersebut sudah mengakar kuat di masyarakat. Seiring waktu, umat mengalami perkembangan iman, pengetahuan, dan kesiapan mental. Jadi, kesimpulan dari naskah wa maskuh yaitu merupakan salah satu konsep penting dalam kajian tafsir dan usul fikih yang menunjukkan adanya dinamika yang pentingnya penetapan hukum Allah. Oleh karena itu, memahami pentingnya naskah wa maskuh sangat penting bagi penafsir dan pelajar ilmu syariat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami ayat-ayat Al-Quran serta dapat mengamalkan ajaran Islam secara benar dan sesuai hukum. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Sebagai sumber utama, Al-Quran bersifat baku dan universal. Artinya keberadaan Al-Quran tetap orisinil sepanjang masa sedikitpun, baik dari segi bahasa maupun dari segi makna. Al-Quran selalu up to date terhadap perkembangan zaman. Ini bukan berarti Al-Quran menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman atau perkembangan zaman. Akan tetapi, Al-Quran zaman yang ditandai dengan kemajuan sains dan teknologi. Terkadang terjadi percobaan perdagangan antara satu dengan yang lain. Perbedaan pandangan adalah rahmat yang menurut Imam Taufik menunjukkan beragamnya cara pandang manusia sebagai makhluk yang berakal, memahami simbol, intelek, berilmu, pengetahuan, dan normatif. Imam Taufik 2001 sebagai hukum utama dalam Islam. Kajian terhadap Al-Quran terus dilakukan oleh para ulama karena Al-Quran tidak hanya sumber hukum tetapi juga sumber ilmu pengetahuan, karena apabila semakin dikaji dan digali maka semakin dalam arti Al-Quran itu sendiri. Kajian terhadap Al-Quran tidak hanya terbatas pada masalah-masalah hubungan ayat satu dengan ayat yang lain tempat diturunkan ayat-ayat tersebut, tetapi juga ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah dan larangan yang di dalamnya mengandung naskah dan maskuh. Keberadaan naskah dan maskuh itu sendiri telah menyebabkan terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama. Ada golongan ulama yang menerima naskah dan maskuh untuk naskah itu. Ulama yang menerima naskah dan maskuh itu sebagai dalam pemberlakuan hukum syariat. Ada pula golongan ulama yang menolak naskah dan maskuh. Naskah dan maskuh merupakan isi sentral dalam pembagian jumlah ini. Manfaat besar bagi para ulama, terutama para fuqaha, munafsir, dan ahli usul fikih agar pengetahuan tentang hukum tidak menjadi kabur. Oleh karena itu, terdapat banyak atsar yang mendorong agar mengetahui masalah ini. Dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata tentang firman Allah, dan barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya ia telah diberi kebijakan yang banyak. Quran Surat Al-Baqarah
ayat 269. Yang dimaksud ialah yang diberi ilmu tentang nasikh dan mansukh, mutasyabihah, muqaddam dan mukharnya, serta haram dan pahalanya. Mana Khalil Al-Khattam, untuk mengetahui nasikh dan mansukh ada beberapa cara berikut, yaitu ada keterangan tegas atau pentransmisian yang jelas dari Nabi SAW. Konsep ijma umat bahwa ayat ini nasikh dan ayat itu mansukh, mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang lebih belakangan berdasarkan histori, dan tidak termasuk penghapus yang bersifat asal pokok, sedangkan kedudukan naskah merupakan salah satu bentuk interpretasi hukum dalam upaya menghadapi ayat atau hadis yang tampak kuantitatif. Selain dari rajin atau taksih, dalam disiplin ilmu usul fikih kuncinya terletak pada soal histori yang menyangkut kedua ketentuan hukum tersebut. Faktor ketentuan hukum tersebut yaitu ada dalam tingkat ini untuk mengetahui mana ayat yang datang terdahulu dan ayat yang datang kemudian. Hasan Ashir, ulama 2016, setidaknya ada 3 kecenderungan dalam masalah nasah, yaitu yang pertama, ada yang memuaskan diri dalam menghilatkan nasah dalam Quran dan berpendapat bahwa sekian dalam surat sekian dinasahkan, sementara tidak ada dalil yang kuat terhadap penasahan itu. Sebagai antitesis dari mereka, ada yang mengingkari sama sekali adanya nasakh dalam Al-Quran, dan 3, ada pendapat pertengahan yang mengakui adanya nasakh jika dalil yang sahih dan jelas yang meyakini akal menenangkan hati. Dan pandangan para ulama tentang naskah mansukh. Pembahasan tentang naskah dan mansukh yaitu muncul dalam kajian ilmu tafsir, merupakan salah satu yang mengandung perbedaan di kalangan para ulama. Kontroversi yang timbul bertolak dari bagian memahami dan menghadapi ayat-ayat Al-Quran yang pada lahirnya kelihatan saling berlawanan. Segolongan ulama memberikan peran yang luas pada akal untuk melakukan reinterpretasi terhadap hukum atau petunjuk yang telah diberikan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad SAW berpendapat bahwa ayat 106 dari surat Al-Baqarah itu diturunkan sebagai sanggah terhadap tuduhan orang-orang Yahudi bahwa Nabi tidak konsisten baik mengenai kepindahan kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram maupun perubahan petunjuk, hukum dan perintah yang terjadi akibat pertumbuhan masyarakat Islam dan situasi serta kondisi mereka yang terus berkembang. Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa nasakh, pergeseran atau pembatalan hukum atau petunjuk untuk dapat terjadi tidak hanya pada zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sepeninggal beliau kalau memang kondisi dan situasi telah berubah. Di samping itu, akal budi manusia juga dapat berperan sebagai alat yang dapat menasakh wahyu atau membatalkan atau menggeser hukum baik yang termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW selama hal tersebut berkaitan dengan masalah muamalah kemasyarakatan. Dengan demikian bukan berarti Al-Quran dan hadis yang diubah. Bukan pula syariat yang diubah, tetapi pengeterapannya yang dapat diubah. Munawir Sajali yang menyatakan bahwa nasakh dapat terjadi sepeninggal Nabi Muhammad SAW ini jelas-jelas bertentangan dengan ulama yang berpegang pada pandangan klasik yang menyatakan bahwa nasakh hanya terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW atau masa tasyri'.
Demikian juga pendapatnya yang membolehkan akal budi manusia sebagai alat yang mendapatkan menaskah wahyu Allah bertentangan dengan pendapat umum Ahmad Azhar Bashir, salah seorang tokoh Muhammadiyah misalnya, mengatakan bahwa yang berhak menasah hukum Allah hanya Allah sendiri. Selain Allah tidak berhak menasah hukum-hukum Allah setelah Al-Quran selesai diwahyukan. Nasi Masho sudah berhenti semua pernyataan fuqaha dan munafsir tentang kemungkinan terjadinya nasah tertuju pada kurun waktu semasa Al-Quran belum selesai diwahyukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.